Selamat datang kembali di Manuskrip Papua, ruang di mana kami membongkar lapisan-lapisan narasi yang sering disembunyikan dari publik. Di balik kematian seorang prajurit muda, ada cerita yang tak selesai ditulis, dan kebenaran yang berusaha dikubur dalam-dalam. Beta merasa ini kasus ini seperti kasus Sambo, di mana almarhum sudah meninggal, malah dia itu dituduh. Kalau kasus Sambo itu, polisi itu yang sudah meninggal dituduh memperkosa istri dari Sambo. Oke? Dan kalau ini, almarhum sudah meninggal dituduh karena penyimpangan seksualitas. Aduh lu nih istri tentara. Aduh Tuhan lu laki mana nih? Lu laki perlu kok kasih pendidikan lu dong. Lu laki kan tentara toh? Saya pemilik akun Nafa Arfana meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kristianamo. Lu keluarga bukan, lu kenal saja bukan. Lu ada hak apa sampai berbicara tentang almarhum seperti itu? Ini akun ya, saya lagi berduka. Ingat baik. Sulit pusingannya Pak. Masalahnya yang meninggal ini juga moralnya tidak ada. Dia punya orientasi seksual menyimpang. Kalau proses hukum pada yang main hakim tetap berlaku. Bahkan mungkin bapaknya Prada Luki ini bisa seumur hidup merasa gagal menjaga anaknya. Bisa merasa gagal menyuruh anaknya menjadi abdi negara. Anak tentara aja dibun-bun, dianiaya, dipukuli. Apalagi anak yang lain. Kami sampaikan kepada beliau, jika Anda merasa tidak ada keadilan, bergabunglah dengan kami. Anda punya skill untuk bisa angkat senjata, melatih saya punya orang-orang di hutan. Narasi liar dari oknum untuk menyelamatkan para pelaku bahwa Prada Lakinamo difitnah berperilaku penyimpang seksual ini sangat menampar opini publik. Hari ini, kita bicara tentang Prada Lakinamo. Bukan hanya sebagai korban, tapi sebagai simbol dari sistem yang gagal dan harus kita pertanyakan. Kematian Prada Lakinamo bukan sekadar tragedi kemanusiaan. Ia adalah cermin retak dari sistem yang seharusnya melindungi, namun justru melukai. Seorang prajurit muda asal Nusa Tenggara Timur baru saja memulai tugasnya membela negara, dan tiba-tiba ia kembali ke pangkuan keluarga hanya sebagai jenazah. Namun alih-alih menjawab pertanyaan tentang apa yang sebenarnya terjadi, publik justru disuguhi narasi liar dan merendahkan, bahwa Prada Lakinamo diduga memiliki orientasi seksual yang menyimpang. Narasi ini tidak muncul secara kebetulan. Ia muncul secara sistematis dan cepat, seolah sudah disiapkan sebagai tameng untuk membelokkan fokus publik. Pertanyaannya, siapa yang diuntungkan dari narasi ini? Dan kenapa upaya membelokkan kasus begitu cepat dilakukan oleh oknum dari kubu TNI sendiri? Tak sulit untuk melihat polanya. Saat sorotan publik mengarah pada dugaan kekerasan oleh senior yang menyebabkan kematian Prada Laki, tiba-tiba isu penyimpangan seksual dilempar ke permukaan. Ini bukan sekadar pengalihan isu. Ini adalah bentuk kekerasan lanjutan, membunuh nama baik seseorang yang bahkan sudah tiada, agar pelaku sesungguhnya bisa diselamatkan. Dengan tuduhan tersebut, publik diarahkan untuk membenarkan kekerasan, seolah-olah perilaku menyimpang. Jika benar sekalipun, membuat Prada Laki layak menerima perlakuan brutal. Ini adalah pembingkaian narasi yang berbahaya, jahat, dan mengabaikan asas hukum dan hak asasi manusia. Padahal, dalam sistem hukum militer maupun sipil, tidak ada satupun alasan yang membenarkan main hakim sendiri, apalagi hingga menghilangkan nyawa. Kenapa oknum dari dalam tubuh TNI melakukan ini? Ada beberapa dugaan masuk akal yang bisa menjadi alasan. Pertama, mereka ingin melindungi institusi dari citra buruk. Dengan menimpakan kesalahan pada korban, maka institusi seolah tidak perlu disalahkan. Kedua, ada kepentingan untuk menyelamatkan senior atau atasan pelaku, agar tidak mencoreng karir dan struktur komando di dalamnya. Ketiga, pembentukan opini publik menjadi strategi. Dengan membelokkan emosi masyarakat pada isu sensasional, publik diarahkan untuk melupakan substansi utama, kematian prajurit muda dalam kondisi yang mencurigakan. Tindakan ini tidak hanya mengkhianati semangat keadilan, tetapi juga mencoreng kehormatan institusi militer itu sendiri, karena hanya oknum pengecut yang membungkam kebenaran dengan fitnah. Kita semua, sebagai warga negara, harus sadar bahwa membiarkan narasi ini berkembang tanpa kritik berarti ikut serta membenarkan ketidakadilan. Hari ini Prada Lakinamo yang menjadi korban. Tapi jika sistem dibiarkan terus seperti ini, tidak akan ada jaminan siapapun aman, bahkan mereka yang mengenakan seragam sekalipun. Jika keadilan bisa dibungkam dengan fitnah, maka kita punya tanggung jawab untuk bersuara lebih keras. Jangan biarkan narasi palsu menutupi kebenaran, karena suara dari pinggiran harus lebih lantang terdengar. Sampai jumpa di video berikutnya dan salam hangat dari Manuskrip Papua. Itu TNI yang atur, tapi ini sudah ada oknum yang mulai memperuncing situasi. Ya. Membuat tuduhan tanpa alasan. Iya. Saya sudah bilang, saya mati tidak usah diposting. Saya kubur saya diam-diam. Penting anak saya tenang di sana. Netizen Plus 62, apa yang harus Kotong lakukan dengan ini orang? Dia ini adalah seorang istri tentara.
Bahkan dia menyalahkan almarhum kenapa bisa meninggal itu karena memang dia itu penyimpangan seksual. Beta itu sangat percaya dengan hal itu. Beta merasa ini kasus ini seperti kasus Sambo, di mana almarhum sudah meninggal malah dia itu dituduh. Kalau kasus Sambo itu, polisi itu yang sudah meninggal dituduh memperkosa istri dari Sambo. Oke? Dan kalau ini almarhum sudah meninggal dituduh karena penyimpangan seksualitas. Aduh lu nih istri tentara. Aduh Tuhan lu pulaki mana nih? Lu pulaki perlu kok kasih pendidikan lu dong. Lu pulaki kan tentara toh? Atau kalau memang lu pulaki soalnya mampu kasih pendidikan lu mari sini kok Angela di Prancis kasih pendidikan selalu. Mari. Lu itu siapa? Lu hubungan dengan Prada Luki itu lu itu siapa? Lu keluarga bukan? Lu kenal saja bukan? Lu ada hak apa sampai berbicara tentang almarhum seperti itu? Bahkan Kotong ini hanya kalau mau omong tuh hanya pantas untuk turut berduka cita, tapi lu itu tidak ada hak untuk mengatakan apa-apa dalam kasus ini. Lu itu bukan siapa-siapanya dia. Lu kalau orang luar sonto apa-apa daripada lu diam. Jangan sampai kalau beta bantu ramas lu pemulut. Kotong sudah tahu jelas itu tuh karena kasus pemukulan. Dan mau kasih tahu lu manusia perempuan gila yang disebut ini adalah lu adalah seorang istri TNI. Lu perempuan gila, otak sone betul. Kalaupun orang pu anak penyimpangan seksual, itu urusan pribadi. Baru kalau memang ini tentara TNI Angkatan Darat tidak menerima seorang yang penyimpangan seksual, kas pulang tidak pu mama. Hak apa bosan bunuh itu anak? Hak apa bosan sonto dia? Aduh, lu memang betul lu mau dapat ramas lu kalau di Kupang sama kali sudah dapat ramas. Dan beta mau pesan untuk si 20 orang yang merupakan pelaku ini ya, penganiayaan. Almarhum sampai susonde tahan kok dia lari pidep mama angkasa. Bosong manusia binatang son ada hati manusia laknat dong. Bosong bisa kejar ini anakku angka pulang. Bosong putus komunikasi. Balonnya ini manusia nih, manusia satu yang bilang siapa? Bosong bisa-bisanya orang pu anak laki-laki bertaruh nyawa di ICU. Bosong bisa ambil dia pu HP dan memutuskan komunikasi dengan dia punya mama. Beta nih seorang ibu, beta juga punya seorang putra. Kalau sampai itu terjadi di beta, besok dia tahu apa yang terjadi. Karena ini menjadi urusan keluarga. Yang jelas beta sangat geram dengan ini tanta pu komentar. Beta sangat menghargai ayah dari Prada Luki dan sangat-sangat menghargai karena beliau itu meminta maaf dalam keadaan susah sekarang. Sangat sulit keadaannya, susah, sulit, berduka, tertekan, kehilangan anak dengan cara sadis seperti itu. Tapi beliau, beta lihat videonya itu minta maaf kepada jajaran TNI karena beliau sempat berbicara pada saat emosi saat jenazah anaknya ditahan. Saya memohon maaf kepada pimpinan TNI dan seluruh jajaran TNI, masyarakat dan bangsa Indonesia atas ucapan saya yang sempat menimbulkan kegaduhan di media elektronik dan media sosial. Saya ingin menegaskan bahwa tidak ada sedikit pun niat saya untuk merendahkan, mencemarkan nama baik TNI. Pada kesempatan ini, saya juga menyampaikan permohonan maaf kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto karena mengucapkan nama Bapak di saat hati saya terguncang. Pada saat beliau meminta maaf, jujur beta agak sedikit kecewa dari beta punya hati kecil. Kenapa beta bilang kecewa? Karena sebenarnya Bapak ini tidak perlu minta maaf. Seharusnya jajaran TNI yang minta maaf kepada Bapak karena gagal mendidik prajuritnya sampai mereka menghilangkan anak dari kakak Luki dengan cara seperti itu. Cara yang sangat-sangat tidak berperi kemanusiaan. Sebenarnya Bapak tidak perlu minta maaf. Bahkan seluruh jajaran TNI yang sudah memiliki anak, kalau mereka ada di posisi Bapak, ataupun seluruh orang di dunia termasuk beta yang sudah memiliki seorang anak, seorang putra, jika anaknya diambil, anaknya dihilangkan nyawanya dengan cara seperti itu, tentu saja mereka akan melakukan hal yang sama, ataupun mungkin lebih parah. Jadi, dia hanya mau bilang, sekarang ini Bapak dalam keadaan berduka, dan juga mamanya kakak Luki, Kotong hanya mau biarkan please jangan terusik dengan berita di luar sana. Dia hanya mau bilang please duduk tenang, berdoa, dan Kotong semua influencer dan juga biarkan aparat TNI dan kepolisian bisa usut kasus ini sampai tuntas sehingga semua pelaku-pelaku ini bisa dihukum dengan seberat-beratnya. Nah, kawan-kawan, di sini beta mau menjelaskan sedikit tentang satu syarat penting ketika seseorang itu dia ingin menjadi seorang TNI Angkatan Darat. Mungkin supaya ini lebih konkret dan ini lebih jelas, dan ini sudah jelas-jelas telak bahwa itu mematahkan manipulasi mereka alias alasan mereka itu menganiaya beliau almarhum
almarhum ini, karena salah satu syarat untuk bisa diterima menjadi seorang TNI adalah harus mengikuti pemeriksaan, pengujian, kesehatan jasmani, pers, dan psikologi. Nah, kawan-kawan, tes psikologi sebelum menjadi seorang prajurit TNI itu bertujuan agar ketika seseorang dia menjadi seorang prajurit TNI, dia itu bisa menyesuaikan diri atau beradaptasi setelah dia itu menjadi seorang prajurit, karena ketika seseorang akan menjadi seorang prajurit TNI, maka dia itu akan dididik agar dia itu bisa memiliki sikap yang baik dan moral yang baik. Selain itu, tes psikologi menurut beta itu untuk memastikan seseorang yang akan menjadi TNI, dia itu sehat secara jasmani dan rohani. Bahkan dalam surat telegram Panglima TNI nomor ST-398/2009 tanggal 22 Juli 2009 yang ditekankan kembali dengan telegram nomor ST-1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019, aturan tersebut LGBT merupakan salah satu perbuatan yang tidak patut dilakukan oleh seorang prajurit. TNI sendiri menegaskan akan menerapkan sanksi yang sangat-sangat tegas terhadap prajurit yang lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Sanksinya diproses hukum dan pemecatan dari dinas militer secara tidak hormat. Masuk diantaranya LGBT, untuk menegaskan saja agar tidak banyak orang yang salah paham berpikir bahwa oh dia dianiaya ini karena banyak sekali hal yang sudah tersebar di sosial media. Beta mau bilang sekali lagi bahwa statement yang dikeluarkan dengan alasan almarhum ini disiksa sampai meninggal itu karena dia memiliki penyimpangan seksual, ini sudah jelas-jelas telak membuktikan bahwa itu sangat-sangat tidak benar, bahwa itu hanya alasan yang digunakan untuk menyelamatkan semua pelaku, diantaranya 20 orang. Bahkan informasi yang sampai kepada orang tua dari almarhum ini, almarhum Prada Luki, mengatakan bahwa dia itu dibawa ke rumah sakit karena jatuh dari pohon. Tapi kalau kawan-kawan mau lihat dari antara bukti luka-luka yang ada di sekujur tubuh korban, itu tidak mungkin luka jatuh dari pohon. Yang kedua, mereka mengatakan bahwa beliau itu penyimpangan seksual atau LGBT, makanya diperlakukan seperti itu. Walaupun kita mau bilang bahwa sekalipun dia LGBT tidak pantas diperlakukan seperti itu, tapi sudah jelas-jelas dikatakan dalam hukum, nyatakan dalam surat tertulis bahwa persyaratan masuk TNI itu tidak boleh adanya lesbian, gay, biseksual, transgender, atau LGBT. Jadi kawan-kawan bisa paham sampai sini. Beta berharap kawan-kawan bisa paham sehingga beberapa hal yang sudah tersebar isu itu jangan berpikir bahwa beliau itu dihukum karena itu. Tapi ini sudah jelas-jelas almarhum setelah sudah disiksa sampai meninggal, itu pun masih difitnah. Dan yang lebih sadisnya lagi, ketika almarhum ini 1 minggu terakhir sampai korban itu meninggal, tidak ada komunikasi sama sekali dengan ibu kandungnya, dengan orang tua kandungnya, karena HP-nya itu diambil. Jadi kalau mau dibilang benar-benar tidak berperi kemanusiaan, karena hak untuk berbicara dengan orang tua terakhir kali di nafas-nafas terakhir saja, hak itu dicabut. Saya tidak tahu mau dengan cara apa untuk mendefinisikan pelaku ini. Yang jelas mereka ini harus dihukum seberat-beratnya, termasuk mereka juga harus dipecat dari status mereka sebagai seorang prajurit TNI Angkatan Darat. Kasus Prada Luki yang tewas diduga dibunbun karena dianiaya seniornya sendiri. Bapaknya yang menjadi abdi negara dengan bangganya mengajak anaknya ikut mengabdi untuk menjadi abdi negara, tapi ujungnya bukannya berseragam, bukannya hebat, bukannya kuat, tapi pulang dengan peti. Masalahnya, nyawa anaknya sendiri pun, nyawa anak abdi negara, nyawa anak TNI dipermainkan oleh negara ini sendiri. Senior itu harusnya membina kan, bukan membinasakan. Kemarin dan hari ini tentang Prada Luki, besok dan seterusnya bisa jadi kamu, bisa jadi saya, bisa jadi siapapun. Anak tentara aja bisa dibegituin. Apalagi kita yang nggak pakai seragam, yang tidak punya seragam, yang bukan abdi negara, yang tidak berpower, tidak punya kuasa, tidak punya uang. Seorang bapak yang dimana bapaknya adalah tentara Indonesia, seorang abdi negara, mengajak anaknya juga menjadi abdi negara dan mencintai, melindungi NKRI untuk menjaga negeri ini dengan peluh tanpa keluh. Tapi cita-citanya dihancurkan dengan begitu saja, dengan begitu keji. Kalau hukum tajam ke atas, tumpul ke bawah, ini yang mati bukan hanya orangnya. Keadilan negeri ini juga, kepercayaan kita terhadap negeri dan bangsa ini juga. Ini anak TNI loh, anak abdi negara loh. Gimana anak petani, anak nelayan? Senior itu harusnya mendidik, bukan membidik. Seharusnya membina, bukan membinasakan. Senior itu harusnya bisa menjadi teman, menjadi keluarga di barak, menjadi keluarga selama pelatihan. 4 tersangka sudah ditetapkan dan 24 prajurit sudah diperiksa selama penyelidikan. Tapi masalahnya,
Pihak keluarga korban nggak tahu prosesnya udah sampai mana. Bahkan netizen yang ininya nggak ada, bisa-bisanya bilang, waktu masuk tentara, padahal udah bilang segala konsekuensinya akan ditanggung dan ditandatangani, makanya dia bisa masuk sekolah tentara. Padahal waktu mendaftar jadi tentara sudah terima dengan semua resiko dan konsekuensinya. Pertama, iya gue paham, tentara itu resikonya besar. Resiko mati di medan perang, resiko waktu perang, dan segala macamnya. Permasalahannya, ini bukan medan perang, tapi pelatihan. Dan matinya, itu bukan karena perang, enggak. Diduga tewas di Bunbun, dianiaya seniornya. Paham kata-kata itu? Sang bapak, sang ayah menjaga negara ini. Tapi negara ini tidak menjaga anaknya. Bahkan mungkin bapaknya Prada Luki ini bisa seumur hidup merasa gagal menjaga anaknya. Bisa merasa gagal menyuruh anaknya menjadi abdi negara. Padahal banyak orang tua di luar sana yang pengen banget loh anaknya jadi tentara. Masuk tentara itu menyerahkan jiwa dan raga untuk negara, bukan untuk senior. Yang gue lihat dari ayahnya Prada Luki ini, dia bukan marah sebagai tentara, tapi marah sebagai seorang orang tua dan sebagai seorang ayah. Anak tentara aja dibun-bun, dianiaya, dipukuli, apalagi anak yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya almarhum Luki Saputra Namo, putra dari Bapak Serma Christian Namo. Saya pemilik akun Nafa Arsana meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Christian Namo dan keluarga atas balasan komentar saya di Facebook yang melukai perasaan Bapak dan keluarga yang sedang berduka. Saya sadar balasan komentar saya seperti orang yang tidak punya empati kepada Bapak dan keluarga yang sedang dalam suasana berduka cita. Komentar saya di Facebook tidak ada maksud untuk membela atau membenarkan oknum penganiaya yang menyebabkan almarhum meninggal dunia. Dan saya berharap para pelaku dihukum sesuai hukum yang berlaku. Saya harap Bapak Christian Namo dan keluarga serta netizen dapat berbesar hati untuk memaafkan atas kesalahan dan kekhilapan saya. Demikian permohonan maaf saya kepada Bapak dan keluarga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang pintar mualaf. Kalau kamu bilang orang yang mualaf baru pintar, lebih baik aku bilang bodoh daripada bilang pintar. Jangan ngomong pintar logika kalau kincing unta masih diminum, ya. Jangan ngomong-ngomong logika. Manuskrip Papua.